Halo, apa kabar? Jadi di Netflix ada film animasi yang baru aja aku tonton. Sebenarnya filmnya udah rilis dari 2 tahun lalu, lebih tepatnya di tahun 2022. Judul filmnya The Sea Beast, dan jujur aja aku pribadi juga nyesel kenapa nggak nonton film ini lebih awal, karena ternyata filmnya bagus banget, apalagi sebagai film yang temanya adalah tentang pirates dan juga laut. Ya, jadi film ini inti ceritanya sebenarnya adalah tentang hunters atau bisa dibilang pemburu. Dan ya memang tadi aku sempat bilang kalau tema filmnya itu masih berhubungan dengan pirates atau bajak laut. Ya tapi untuk film ini pada dasarnya ya semua yang ada di dalam diri para hunters, dari karakteristik, ciri-ciri, apa yang mereka lakukan, sifat mereka, dan semuanya itu bener-bener ngingetin banget sama bajak laut. Ya mungkin akan ada satu atau dua hal yang berbeda, tapi ya secara keseluruhan menurutku ya sama aja. Nah tapi balik lagi, jadi filmnya menceritakan tentang para hunters ini yang diceritakan pekerjaan utama mereka adalah untuk memburu monster-monster besar di dalam laut. Dan alasan kenapa mereka harus memburu ini sesuai dengan cerita dan sejarah turun-temurun yang ada di dalam buku milik salah satu karakter utama film ini, anak perempuan kecil yang bernama Maisy. Yang di dalam buku ini diceritakan bahwa ternyata monster-monster laut ini telah menyerang salah satu kota tanpa alasan sama sekali. Dan bisa dibilang, keberadaan para monster besar ini membuat para manusia merasa tidak aman. Yang berarti dengan semua cerita tersebut, jadi bisa dibilang justru para hunters inilah yang merupakan pahlawan bagi rakyatnya. Karena tentu dengan pekerjaan mereka yang memburu para monster ini, tentu akan membuat keberadaan mereka semakin sedikit, yang berarti juga akan membuat manusia jadi merasa aman lagi, dengan semakin minimnya ancaman yang mungkin akan datang dari para monster tersebut. Nah, di antara semua hunters ini, yang ceritanya paling dikagumi dan yang paling menjadi legendanya itu adalah para hunters dengan kapal The Inevitable, yang dipimpin oleh seorang kapten bernama Kapten Crow. Yang di antara awak kapal yang dia miliki, juga ada seseorang bernama Jacob Holland, yang juga merupakan karakter utama film ini yang akan kita ikutin ke depannya. Jadi secara keseluruhan, kita akan melihat perjalanan kapal The Inevitable dalam mencari monster terkuat bernama The Blasters, atas perintah dari kerajaan yang tentu saja nanti di perjalanannya akan terjadi banyak sekali hal, bahkan salah satunya si Maisy, alias anak kecil perempuan yang tadi aku sempat sebutin, anak yatim piatu yang tergila-gila dengan semua hal yang berhubungan dengan monster, laut, dan juga hunters, ternyata telah menyusup ke kapal ini dan sampai banyak hal lain lagi yang terjadi, kayak tertelan monster, terdampar di suatu pulau, dan sebagainya. Nah tapi dengan semua ceritanya itu, aku pribadi suka banget sama apa yang ingin disampaikan oleh film ini, terutama dari segi seberapa banyaknya tema yang film ini miliki. Karena walaupun memang tema utamanya adalah tentang laut dan monster, tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya filmnya juga ada ngebawain tema-tema yang lain juga. Kayak misalnya tema tentang hubungan anak dan orang tua, kemudian bahwa ternyata apa yang selama ini kita percaya nggak sepenuhnya selalu benar, masalah balas dendam, sifat kerakusan, dan bahkan sampai ada politiknya juga di dalam film ini, kayak masalah propaganda, penyalahgunaan kekuasaan, dan sebagainya. Jadi dari temanya aja aku udah seneng banget, karena jadinya di satu sisi kita bisa ngambil banyak hal dan pelajaran dari film ini, tapi di satu sisi yang lain kita juga jadi dapat merasakan banyak emosi dari cerita yang film ini kasih, apalagi dengan eksekusi mereka yang bisa aku bilang juga bagus. Belum lagi ngomongin masalah karakter-karakternya, yang menurutku juga punya karakteristik masing-masing yang bervariasi juga. Kayak misalnya Kapten Crow, yang di sini diliatin kalau dia itu peduli banget sama kru-krunya. Sebagai pemburu, dia juga punya ambisi yang besar banget untuk membalaskan dendamnya terhadap The Blasters, dan bahkan sampai di titik siapapun yang mungkin akan menghalangi dia akan dia bunuh gitu. Kemudian salah satu karakter utamanya yaitu si Maisy, sebagai anak perempuan kecil yang juga bisa kita lihat bahwa dia adalah hasil produk dongeng turun-temurun, yang mana membuat dia jadi ngefans banget sama The Hunters, yang bikin dia makanya sampai menyusup juga, ya kan? Dan secara keseluruhan kita juga tetap bisa merasakan sifat polos atau innocence-nya dia sebagai anak kecil, yang mana nanti juga akan masih berhubungan sama plot ceritanya. Dan karakter Jacob Holland juga, yang mana kalau misalnya Kapten Crow adalah hasil produk dari perang atau hasil dari ngelihat banyak hal buruk yang terjadi di lautan, sedangkan Maisy adalah hasil produk imajinasi dia sendiri terhadap The Hunters dari dongeng atau buku yang dia baca, yang sebenarnya dia nggak pernah ngelihat apapun yang pernah terjadi di luar sana. Sehingga akan wajar banget kalau misalnya karakter dia jadi lebih terbuka dan lebih bisa menerima hal baru atau ideologi baru ketika dia udah beneran berada di lautan. Maka karakter Jacob Holland bisa dibilang adalah karakter penengah antara mereka berdua. Antara kaptennya dia sendiri, yaitu Kapten Crow, dan anak kecil yang baru dia temui ini, yaitu si Maisy. Yang nantinya karena keadaan, akhirnya membuat dia harus banyak berurusan dengan si Maisy.
Dan Jacob Holland ini sebagai karakter yang sebenarnya juga tumbuh dari hasil perang, jadi kurang lebih sama lah sama Captain Crow, tapi dengan umurnya yang bisa terbilang jauh lebih muda. Hal ini membuat dia, walaupun dengan masih ada penolakan dari dalam dirinya, tapi sedikit demi sedikit dengan bantuan dari Macy juga, kita bisa sama-sama ngeliat bagaimana dia sebagai karakter perlahan-lahan menerima ideologi baru. Dan bagian ini juga merupakan bagian favoritku, karena beneran kita itu bisa ngeliat banget transisi dia dalam menerima ideologi atau hal baru yang terjadi ini. Ya mungkin akan spoiler ya, supaya ada sedikit bayangan. Tapi nanti akan ada bagian di mana Jacob dan Macy ini terdampar di suatu pulau, karena dibawa oleh salah satu monsternya. Nah, dalam keadaan yang sudah segenting ini aja, di mana dia itu udah nggak punya apa-apa dan hanya bisa bertahan hidup, dia itu tetap kekeh dengan pendiriannya, supaya bisa ngebunuh monster tersebut. Dan kita akan berkali-kali ngelihat hal ini, bahwa dia nggak terima kalau ternyata monsternya itu nggak seburuk yang dia pikirin, dan akan selalu berusaha untuk membunuh monsternya karena dia udah sepenuhnya percaya dengan apa yang selama ini dia ketahui. Dan menyenangkan banget bagiku untuk ngelihat transisi dia dari yang seperti itu tadi, sampai pada akhirnya pelan-pelan menerima bahwa ternyata semua informasi yang sudah tersebar di luar sana itu nggak selamanya selalu benar. Dan hal ini juga semakin menyenangkan karena dibarengin dengan dinamika antara karakter-karakternya, terutama dinamika antara Jacob dan Macy, antara karakter polos yang berpikir terbuka dengan karakter yang cukup keras kepala dengan pendiriannya. Kemudian yang terakhir, filmnya nggak cuma bagus dari cerita dan karakternya, tapi dari visual dan animasinya pun juga menurutku udah bagus banget. Terutama dari efek lautnya itu sendiri, dari efek air dan gelombang yang terjadi, apalagi ketika lagi momen-momen berenang atau masuk ke dalam lautnya, itu kelihatan keren banget. Dan bahkan dari animasinya sendiri aja, kayak dari gerakan karakter dan monsternya, kemudian ekspresi yang juga mereka kasih, intinya apapun yang berhubungan dengan animasi atau gerakan-gerakan, film ini menurutku mulus banget. Dan sebagai film animasi juga banyak sekali bagian dan adegan-adegan yang gambarnya itu cantik banget. Jadi ya secara keseluruhan film ini bagus banget lah. Jadi ya silahkan tonton filmnya. Kalau misalnya kamu tertarik, aku pribadi sih suka banget dan rekomen supaya kamu nonton film ini. Ya memang harus diakui seperti yang banyak orang bilang, kalau film ini ngingetin atau bahkan mirip banget sama film How to Train Your Dragon, terutama mungkin dari segi animasi dan dari desain karakternya. Tapi menurutku hal itu nggak bikin film ini jadi nggak layak untuk kita tonton. Karena aku merasa kalau filmnya tetap memiliki identitasnya dan ciri khasnya sendiri. Dan yang terpenting, filmnya bagus. Tapi ya tentu kamu punya pendapat sendiri, jadi terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Like, share, komen, dan subscribe kalau misalnya kamu suka, dan sampai jumpa.